Setelah terungkapnya kasus mantan Ketua MK Akil Mokhtar, beberapa pihak menganggap citra hukum di Indonesia masih belum dapat memperbaiki sistem politik. Hal ini membuat publik masih belum percaya bahwa Indonesia bebas dari kerjasama mafia hukum dan penguasa. Jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, publik menganggap hukum di Indonesia banyak diintervensi kepentingan politik. Terlebih setelah penangkapan mantan Ketua MK Akil Mokhtar akibat kasus suap pilkada. Ini menunjukkan masih ada politik kekeluargaan di atas politik kompetisi. Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem, Taufik Basari, juga membenarkan hal ini. Dia menyatakan ada 3 jenis posisi bagi mafia. Pertama, mafia yang bergabung dengan kekuasaan. Kedua, mafia yang bergandengan dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, mafia yang kuat namun kekuasaan yang lemah. Ini yang membuat kekuasaan dikuasai oleh mafia. Direktur LPI Boni Hargens menganggap momen pemilihan umum adalah momen yang sangat rawan disalahgunakan oleh para mafia hukum dan penguasa. Dia meyakini transparansi dan keterlibatan publik bisa menjadi solusi dalam mengamankan pemilu 2014. Saya kira pantau dalam pengertian seluruh proses kita proses supaya transparan, supaya kita semua bisa mengamati proses pelaksanaan pemilu, proses penghitungan suara, itu semua kita amati. Terus kemudian juga mereka-mereka yang bermain di dalam money politics, itu juga harus dipantau. Dan KPK dan segala institusi hukum harus serius. Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Ali menganggap fenomena mafia hukum dan politik juga merusak sistem demokrasi. Dia pun berharap calon pemimpin nantinya diharapkan dapat membawa restorasi dan perubahan. Dia punya gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan dia mampu menggerakkan semua stakeholder untuk bekerja di dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah sebetulnya demokrasi yang substansial agar kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa perubahan terhadap bangsa ini. Adalah hal yang wajar jika tercipta iklim kompetisi dalam sebuah demokrasi. Namun demokrasi yang sehat selalu menuntut prinsip keadilan sebagai syarat utamanya. Untuk itu, diperlukan sistem yang menjunjung tinggi keadilan dalam mengawasi pesta demokrasi yang akan datang. Dari Jakarta, Nona Evita, Arif Firmansyah, Metro TV. Situs pemberitaan New York Times hari ini menampilkan artikel yang cukup mengejutkan tentang dugaan